Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini yang ada depan kita adalah mobil yang lagi happeningnya. Kenapa saya bilang lagi happeningnya? Ini adalah edisi terbaru daripada Hyundai Palisade yang sebelumnya modelnya kayak gitu. Nah, sekarang udah ada yang baru dan lokasi kita sekarang ada di Makassar. By the way, mobil ini udah ada yang punya, tinggal delivery ke orangnya. Dan buat kalian yang penasaran dan menginginkan mobil ini untuk edisi terbaru, karena memang yang edisi terbaru ini jadi lebih garang, lebih gagah, dan lebih kelihatan maco bos. Apalagi kalau kita lihat bagian depannya, ya kelihatan luar biadab lah menurut saya. Garangnya luar biadab, dan kelihatan sangat keren dan kelihatan sangat lebar dan rada pipih. Nah, buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan, serta video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian. Siapa tahu di antara kerabat atau keluarga ada yang menginginkan mobil ini, silahkan hubungi kontak kita di deskripsi juga bosku. Kalau kalian menginginkan mobil ini atau inden mobil ini, atau ya kalau ready nanti kalian bisa langsung cepat dapat mobilnya. Nah, Hyundai Palisade ini adalah tipe yang signature. Harga untuk di Makassar di angka 979 kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang pengen tahu detailnya mengenai harga, cara pembelian, paket pembelian, kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi sekali lagi. Apa yang menarik daripada mobil ini, kita bahas dari luarnya dulu. Kalau kita lihat dari depan, mobil ini kelihatan sangat maco dengan desain yang elegan, dengan desain yang mewah, dan lebih kalem. Kenapa saya bilang lebih kalem? Kalau kalian lihat, ini sebenarnya adalah lampu. Sama seperti yang ada di kereta. Mana nih kereta? Ada banyak kereta di sini. Nah, kereta yang ada di sana tuh. Ini sebenarnya lampu. Tapi kalau kita lihat dari depan, dia kayak bagian yang terintegrasi dengan grill. Nah, grillnya ini yang tadinya warnanya krom-krom kayak yang ada di sana tuh. Itu warna krom-krom. Sekarang berubah jadi black glossy kayak gini. Dan ini membuat mobil ini jadi kelihatan kalem di bagian depannya. Even logo Hyundai-nya atau Hyundai-nya biasa yang jadi kebanggaan dibikin warna black glossy pula. Dan di bagian depannya ini kalian akan dapatkan kamera depan yang mana mobil ini tuh benar-benar bisa menggunakan kamera 360. Memang mobil ini butuh kamera 360 karena kenapa? Dimensinya yang panjang, lebar, nggak tinggi, panjang dan lebar intinya. Nah, kalau kita lihat di bagian dalam ini grillnya benar-benar untuk pendinginan bagian radiatornya. Lalu kemudian di bagian bawah kelihatan kayak di sini kalau nggak salah ada sensor-sensoran di situ. Lalu kita ke bagian lampu. Sebenarnya secara desain lampu yang lama dengan yang baru masih kurang lebih sama. Warna atau nuansanya masih kurang lebih sama. Ditarik dari atas ini untuk lampu DRL-nya. Kita lihat kuncinya. By the way, ini kunci mobil ini. Dan salah satu fitur yang ada di mobil ini adalah dia udah pakai power backdoor. Lalu kemudian udah bisa start stop engine dari remote. Kalau misalkan kalian mobilnya lagi panas-panasan, biar pas masuk mobilnya dingin, tinggal di start melalui tombol hold yang ada di sini. Nah, kita coba lihat pada saat kita unlock, yang di atas berarti. Nah, terus ada welcoming light-nya, ada lampu selamat datangnya di sini, dan termasuk di lampu depannya ini yang seperti ini menjadi lampu utamanya. Dan itu kelihatan keren. Terus kita ke bagian bonetnya, ini masih belum dibuka, masih di stikerin, dan kelihatan maco juga dengan tulangan bonet di sini. Yang kita nggak mau ngelepas plastiknya karena udah ada yang punya, pastinya biar dilepas sama orangnya aja nanti. Terus di bagian sini ada over fender yang tipis, bukan side skirt ya, karena ada di bagian samping sana tuh warna silver. Ini over fender yang tipis. Lalu kemudian di bagian bawah velgnya dia pakai dual tone gun metal perpaduan dengan warna silver, dan rem depannya udah pakai cakram dengan kaliper yang sangat besar. Bannya pakai Bridgestone Dueler, ukuran bannya 245/50 ring 20. Pakai ring 20. Pantas ground clearance-nya sangat tinggi. Luar biasa. Nah, untuk garis bodinya secara siluet masih kurang lebih sama dengan edisi yang lama. Dari samping kurang lebih sama dengan edisi yang lama yang ada di sini dengan edisi terbaru ini. Lalu kemudian untuk bagian kacanya ini kelihatan sangat lebar. Wipernya udah pakai yang masih pakai yang frame besi tapi ada covernya, jadi kelihatan lebih proper dan lebih enak untuk dilihatnya. Lalu kemudian untuk spionnya ini mengingatkan saya sama mobil-mobil Mercedes ya. Ada di sininya, dan ini lampu sen yang disematkan di situ. Untuk handle pintunya dia dibikin warna silver kayak gini. Dia masih pakai tombol ya, belum pakai sensor. Jadi ini sangat kokoh juga untuk bukaan pintunya.
Nah, ini ada tombol lock unlocknya di sini. Terus di bagian belakang juga sama, kurang lebih ini raksasa juga untuk handle pintunya, dan butuh sedikit effort untuk menutup karena memang itu akan sangat maksimal untuk kekedapan kabin. Di atas ada roof rail yang panjang juga dari depan ke belakang, dan memang mobil ini itu sangat keren kalau dipasangin roof rack. Nah, untuk di bagian bawah, kita balik ke bagian kaki-kaki. Ban velg belakangnya ukurannya sama, udah pakai rem cakram juga yang ukurannya cukup besar. Jadi untuk pengereman nggak usah khawatir, ini pasti pakem dan maksimal untuk pengeremannya. Nah, mobil ini masih built in Korea, made in Korea, jadi diproduksi di Korea, masih import sepertinya. Terus di bagian belakang lampunya kurang lebih sama dengan edisi yang lama yang ada di sana. Itu masih kurang lebih sama, dan kita coba unlock. Oh, yang di bawah yang berfungsi sebagai lampu sen berarti. Nah, ini ada lampu lampu belakangnya juga yang kelihatan keren pada saat dihidupkan di malam hari. Mesinnya 2200 cc diesel, tapi tenaga torsinya luar biasa juga. Lalu di belakang ada kamera. Nih, ada kamera. By the way, tadi kita lupa kasih tahu di spion sana, itu di bagian bawahnya spion ada kamera juga tuh. Kita tunjukin aja sekalian. Nah, nih. Ada kamera 360. Mobil dengan harga 979, kalian udah dapatkan beberapa teknologi yang komplit di mobil ini. Menurut saya udah sangat cukup. Nah, di atas ada third brake lamp atau high mount stop lamp, shark fin antena, dan ada spoiler kecil. Nggak perlu spoiler besar karena mobilnya udah sangat besar. Terus mobil ini udah pakai power back door juga. Tinggal pencet yang ini. Oh, buka otomatis, bos. Wih, cakep. Terus kalau menutup ada tombol di sini juga, atau dari dalam maybe, terus dari sini juga bisa dari remote. Ntar kita lihat bagian dalamnya. Sorry, batuk. Udah dilengkapi dengan karpet juga, jadi cukup komplit. Terus untuk bagian interiornya, joknya warna merah, bos. Nanti kita tunjukkan di dalam sana. Nah, untuk pelipatan joknya, bisa lewat sini nggak ya? Untuk left, right, second. Aha, yang baris kedua bisa dilipat dari sini, dari tombol yang ada di sini, bos. Yang satunya lagi, coba. Widih, cakep. Cuman untuk membangunkannya kembali, mesti dari samping, karena nggak bisa pencet ini terus dia bangun lagi, itu nggak bisa. Nah, terus untuk yang paling belakang, untuk melipatnya tinggal tarik tali yang ada di sini, dia melipat kayak gitu. Yang satunya juga sama. Dan ini pelipatannya 40-60 justru yang di belakang ya. Sorry. Dan setelah dilipat kayak gini, ini bener-bener rata sampai ke depan. Rata lantai, nggak rata lantai sih, tapi intinya rata sampai ke depan. Jadi untuk loading barang dengan ukuran yang sangat besar, ini tentu sangat proper. Kalau misalkan kalian mau gelar tikar atau pakai kasur juga ditaruh di atas mobil ini juga oke. Mau dijadikan ambulans dadakan juga oke. Di sini ada cup holder 2, di bagian sebelah kiri juga ada 2, dan di sini ada power outlet untuk port charging, ya kan. Terus seat beltnya 3 titik, seat beltnya 3 titik juga di sini. Terus kita tarik lagi, kita naikin yang ini, jok belakangnya tinggal main tarik aja kayak gitu. Terus kita lepas talinya terus tahan. Nah, ini bisa juga nih kayak ini, tinggal ditarik aja, terus ditahan, lepas talinya, maka dia terpasang seperti semula lagi. Kenapa butuh tali yang panjang? Karena memang untuk mengakses ke sana ini tadi kelepas talinya, mesti saya tarik pakai ini lagi nih. Tangan saya tidak cukup untuk menjangkau ke sana soalnya. Kita tarik kayak gini. Nah, tahan pakai tangan yang satu, maka dia ngelipat lagi. Nah, di bagian belakang ada 3 headrest, berarti mobil ini bisa buat 7-seater. Nah, komplit ya. Terus kita tutup lagi, kita coba tutup pakai remote lagi. Nah, toh cakep, bos. Terus kita ke, pengisian bahan bakar dieselnya sebelah kiri. Bahan bakarnya nggak bisa pakai solar mobil ini, masih pakai Pertamina Dex minimal kalau nggak salah. Terus kita unlock, kita lihat baris keduanya. Bukaan pintunya sangat lebar, bukan cukup lebar lagi malah menurut saya. Ini sangat lebar untuk bukaan pintunya, dan benar-benar memudahkan kita pada saat kita pengen masuk ke mobilnya ya. Dan di bagian pintunya ini
Materialnya di sini kulit, lalu kemudian ada tombol power window, ada 2 cup holder, di atas ada tuas untuk buka dan kunci pintunya, dan di sini ada tray. Widih, jadi kalau kalian mau lebih private, nggak ada yang ngeliatin dari luar, udah langsung naikin aja yang ini, maka dari luar nggak kelihatan. Kalau mau lebih privacy, di sini ada tweeter juga, di bagian sini ada bottle holder, di bagian bawah ada speaker lagi di bagian bawah, dan untuk jok tengahnya mesti diangkat manual kalau misalkan mau ditegakkan kembali. Dan untuk joknya ini kita intip dikit ya, tabe bosku. Nah, weh, kulit perforated jahitan asli warna merah dan ini nyaman. Terus di sini ada armrestnya yang bisa diturunkan, tapi ini masih terbungkus plastik. Nanti biarlah ownernya yang menurunkan sendiri. Di sini ada pengaturan buat untuk pelipatan bisa diatur dari sini. Oke. Terus ini ada tombol untuk jadi kalau dipencet yang itu dia akan maju ke depan, memudahkan orang yang pengen naik ke seat paling belakang. Dan di sini ada footstep-nya, bisa nginjek ke sini juga. Terus kita pencet lagi. Oh, dia nggak bisa, mesti ditarik sendiri. Sorry. Mesti ditegakkan kayak gitu. Terus di bawah sini ada tuas lagi buat recline ke belakang kalau misalkan masih kurang ke belakang. Nah, terus di atas ini ada kaca lagi kalau kalian ingin beratapkan lagi, tapi ini masih tertutup plastik. Masih diplastikin semua. Ada lampu di sini, ada kisi-kisi AC di bagian sini, ada armrest. Ada hand grip yang ada di bagian pilar dan di bagian sana juga ada. Terus bagian belakang sini, ada buat buat AC ya di bagian belakang sini. Ada auto mengatur temperaturnya, lalu kemudian arah semburan, power blowernya itu benar-benar bisa diatur dari belakang. Ada power outlet juga di bagian bawah sini kalau kalian mau charging handphone, dan handphonenya bisa diselipin di seat back pocket. Ini ada akses juga menuju ke seat yang paling belakang kalau kalian mau duduk di belakang. Sekarang kita coba intip sisi depannya. Untuk sisi depannya sebelah kiri, di sini materialnya soft kulit dengan jahitan asli juga. Power window di sini. Mohon kaca jendela jangan dibuka, turunkan atau jangan diturunkan maksudnya 3 kali 24 jam. Sini masih ada stiker-stikernya semua. Gatel, pengen cabut. Terus di bagian bawah sini ada seat back pocket, ada door pocket maksudnya. Terus untuk jok depannya kita coba intip. Untuk jok depannya, sebenarnya sih kalau kita lihat ya, mobil ini bosnya biasanya duduk di belakang. Tapi pengaturan joknya lebih komplit yang ada di sini. Electric seat. 8 arah. Nah, naik turun. Di bagian depannya bisa dinaik turunkan juga, belakang juga bisa. Recline juga bisa, dan semua elektrik, bos. Di bawah sini ada tempat buat naruh barang yang sangat besar. Terus, soft opening, bos. Dan ada lampunya. Terus ini kisi-kisi AC yang seolah terintegrasi dengan panel dashboard. Lalu kemudian untuk head unitnya seolah terintegrasi ke sisi driver untuk diakses oleh driver. Ada motif ala karbon di sini, nggak kelihatan. Nah itu, sorry batuk lagi. Motif ala karbon. Ada airbag pula sebagai standar safety. Sun visor di atas tentu dengan vanity mirror dong, bos. Nggak mungkin nggak. Nah terus kita ke sisi driver sekarang. Nah, kita lihat sisi drivernya. Oke, untuk di sisi driver tadi ada tombol lock unlock di sini ya, kita udah jelasin. Nah, di sini, sorry kita pelan-pelan, mobil ada di samping. Terus sama di sini materialnya kulit, jahitan-jahitan asli di bagian bawah. Ada tombol power window yang sepertinya semuanya auto atau all auto. Pengaturan spionnya dari sini cukup komplit, kiri dan kanan. Lock unlock door-nya bisa diatur dari sini juga. Ada memory seat-nya, ada 2 bahkan memory seat-nya, dan ada aksen karbon lagi di bagian pintunya. Di bagian bawah sini ada door pocket. Terus pengaturan joknya ada lumbar support. Jadi yang di punggung nih kalau mau tegak-tegak dikit ya bisa dari sini. Terus ini, buat yang kakinya panjang bisa menopang sampai ke depan-depan itu. Ya, komplit, bos. Terus ini pengaturan reclining-nya, terus naik turunnya. Yang depan bisa dinaik turunkan juga,
enak. Nah, terus di sini ada buat tuas rem parkirnya, ada buat buka pintu bagasinya, terus bagian bawah pedalnya ada 2 karena transmisinya otomatis. Dan di bagian setirnya udah ada smart cruise control, nanti kita jelasin featuresnya. Ada lane keep assist-nya, kalau kita lihat ada buat menjaga jarak dengan mobil yang ada depannya pada saat cruise control-nya diaktifkan. Aktifkan cruise control-nya, lalu kemudian main tombol-tombol yang ada di sini nih. Keren. Sebelah kiri audio switch, audio switch, angkat tutup telepon, voice command, mode, dan seterusnya. Wah, duduk di atas gimana rasanya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Widih. Mewah, duduknya rasanya nyaman sekali, joknya rasanya pas sekali, armrestnya rasanya pas sekali, nggak ketinggian, nggak begitu rendah. Banyak muatannya, bisa muat banyak maksudnya. Di bawah ada 2 power outlet. Terus di sini, nih, ini bisa ditarik. Kalau dibuka, pencet bos, nggak didorong. Wih, cakep. Ini kalau mau dipasang ininya, langsung ada cup holder. Yang satu lagi. Wih, langsung ada cup holder 2. Kalau mau dimasukkan kembali tinggal geser, ya kan? Masukkan kembali tinggal geser, asik. Terus bagian bawah sini kelihatan kayak wireless charging juga, ada USB slotnya. Dan ini bisa ditutup kalau misalkan kita nggak butuh. Dan di atas ini motifnya karbon, dan ini kelihatan mewah sekali. Untuk joknya semacam kayak ada sirkulasi udaranya. Lalu kemudian di bagian adalah pengaturan joknya, kalau nggak salah sirkulasi udara lupa. Yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, untuk transmisinya dia model tombol, parking tombol, reverse mundur tombol, netral tombol, drive-nya tombol juga, nggak pakai tuas-tuas. Mode berkendaranya ada di sini, ada auto hold-nya juga, ada kamera 360, ada sensor parkir, dan untuk AC-nya ini bisa diatur harusnya dual zone. Nah, ada synchronize-nya, ada unsynchronize-nya, ada auto di sini, dan untuk media kurang lebih kayak gini. Wih, pedal shifter lengkap bos, ada di bagian sini juga, dan di situ ada head unit-nya. Coba kita start aja dulu. Di sini udah digital semua. Sorry, ada musiknya, kita takut kena copyright. Nah, udah digital bos. Terus di head unit gimana sih head unitnya? Komplit. Saya gelap ya. Sorry, ada memo, climate, lalu kemudian vale, media, radio, rear climate. Wah, lengkap. Wah, notifikasi BlueLink dan seterusnya, karena memang mobil ini udah dilengkapi dengan BlueLink. Untuk AC-nya, raungan dieselnya emang berasa banget ya. AC-nya nggak usah khawatir ya. Mobil diesel itu selalu AC-nya super duper oke punya bosku. Nah, kita ngupdate juga bahwa untuk si Palisade ini itu ada beberapa features yang disematkan pada mobil ini, which is yang itu menjadi hal yang menjadi improvement yang ada di edisi terbaru Hyundai Palisade ini. Dan ini tentu menjadi hal yang menarik untuk kalian. Kenapa mobil ini itu harganya lebih mahal daripada si edisi sebelumnya, karena memang mobil itu pada saat ada pembaruan pasti harganya lebih mahal. Nah, di mobil ini itu yang ditambah untuk semua tipe Palisade udah dapat BlueLink, shark fin antena pastinya, lalu kemudian frameless electronic rear mirrornya, lalu kemudian ada adjustable untuk armrestnya, auto leveling headlamp itu udah lengkap semua dengan head unit touchscreen yang 12 inch. Lalu kemudian untuk signature yang ada depan kita, ada beberapa tambahan feature yang ada di mobil ini untuk edisi terbaru. Ada remote engine start yang tadi udah kita tunjukin, remote window control yang tadi juga udah kita tunjukin. Lalu kemudian lampu mundur, active noise control itu ada di mobil ini juga. MID-nya pakai 12 inch. Lalu kemudian speaker by Infinity. Lalu kemudian ada power amplifier by Harman Kardon kurang lebih. Lalu kemudian ada tire pressure monitoring system, jadi bisa memonitor tekanan bannya. Lalu kemudian ada downhill pre-control untuk yang AWD. Dan pastinya mobil ini sudah dilengkapi dengan Hyundai
Smart Sense seperti Smart Cruise Control yang bisa mengikuti kecepatan mobil yang ada di depannya dengan melock jarak antara atau mengunci jarak antara mobil depannya jalan, mobil ini juga ikut jalan, dan termasuk beberapa fitur safety lainnya ada forward collision avoidance assist, lalu kemudian with junction turn, lalu kemudian lane keep assist, lane following assist, lalu kemudian blind spot monitoring biasanya, surround view monitor, lalu kemudian drive attention warning, high beam assist, dan beberapa kelebihan lainnya. Well, itu update kita kali ini bos tentang Palisade edisi terbaru. Unitnya udah bisa dipesan. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.